Halo, selamat malam, kembali lagi di Gumis Podcast bersama gua Alda dan gua Andre. dan saat ini kita akan kembali menceritakan pengalaman mistis nih Ya, yang ditulis dan dikirim lewat Gmail oleh yang bernama Supardi. iya, Kita sebut aja Bang Supardi ya. iya, Bang Jadi Supardi. Bang Supardi ini tuh dia mengalami kejadian mistis pada saat ia di perjalanan. Iya, Dan karena ia itu profesinya apa, Dri? dia ini supir truk. Dan dia itu bekerja di perusahaan apa tuh, Dri? Dia ini di bidang pengiriman barang sembako lah gitu. Ya, kayak makanan-makanan, alat-alat masak mungkinnya gitu. Kayak bahan-bahan lah ya. Bahan-bahan masak, ya betul. Jadi dia itu mengalami kejadiannya pada saat mengantarkan sembako itu Iya, betul. menggunakan truknya ya. Truk box gitulah. Truk mobil box ya. Mm-mm. Dan itu tuh kejadiannya pada saat di perjalanan tuh di daerah mana? Di daerah tepatnya itu Nagreg. Nah, Di Nagreg ya. iya. Itu juga pasti kalian juga mungkin pernah melalui jalan itu atau minimal tahu lah ya tempat itu di mana gitu. Iya, dan pasti tahu sih soalnya kan jalur Utama juga. utama juga bisa Mau ke dibilang. Garut itu Lewat situ. lewat situ. Nah, ke Jawa juga bahkan lewat lewat situ. situ ya. Oke, seperti itu. Mungkin langsung aja deh ceritain biar kawan kumis tidak penasaran lagi. Oke, biasa aja lah ya kita ngobrol, Ya, gitu. Biasa baca tektok ya. bareng-bareng lah. Siap. Oke, tolong Nal itu laptopnya Nal. Oke, Iya. kita buka. 1, 2, 3, gas. Oke. Jadi beliau ini namanya Supardi Nal. Waldi ya. Berusia 30 sampai 40-an tahun lah Oke. gitu. Dan beliau ini berprofesi sebagai supir atau driver Truk. truk pengiriman barang-barang sembako gitu. Oke. Nah, beliau ini kerjanya sih di Kota Bandung. Jadi karena beliau ini sering lihat YouTube, ketika itu tuh ya apa ya, di berandanya tuh ada Kumis Podcast ini. Nah, dan ketika ia klik ternyata bisa membagikan pengalaman mistis. Ya, dan kebetulan dia mempunyai pengalaman itu ya. Jadi tertarik untuk Membagikan menceritakan ya. gitu, untuk disuarakan oleh kita Kita. Kumis Podcast. Oh. Gitu. Dan ini tuh kejadiannya tuh pada malam hari ya. Iya, malam hari. Tapi ini tuh pulangnya atau berangkatnya, Dri? Ini tuh Coba berangkat. lihat. Berangkatnya ya. Berangkatnya. Nah, karena sebenarnya ini juga agak sempat viral juga lah, nah. Karena beliau ini mengalami mistis hingga berujung tragis karena kecelakaan akhirnya. Kecelakaan. Membuat beliau ini kecelakaan. Ngeri juga ya. Iya, ngeri lah. Terus ini tuh dia mengantarkan akan ke Garut ya. Ya, ke Garut. Garut untuk mengantarkan barangnya itu. Jadi tadi sampai dia tuh membuka beranda ada Kumis Podcast di situ. Iya. Lanjutkan. Nah, jadi awal ceritanya tuh ketika dia mengantarkan ke, betul yang disebut lu tadi, Garut. Ke Garut. Nah, pada saat itu tuh pukul 12 malam, tengah malam lah ya. Malam. Beliau ini mengantarkan karena emang nggak tahu kenapa beliau ini disuruhnya ya sekitar malaman lah itu. Soalnya udah ke gudang grosir ini ya. Jadi Gudang gede. ngambilnya malam aja gitu biar dia dengan bertujuan agar sepi, Iya, agak sepi. tidak macet gitu. Ya, dan kalau nggak salah sih yang gua tahu truk-truk gede sih harus malam hari ya. Hari Ininya, biar tidak mengganggu aktivitasnya. aktivitas perjalanan yang lain. Iya, betul. Oke, lanjut. Nah, pada saat
berangkat ini tuh beliau kan pamitan lah sama istrinya. Iya. Nah, cuman anehnya tuh istrinya tuh kayak yang gak ngizinin untuk Ya, pergi gak gitu. enak hati itu istrinya di situ Hmm. ngerasanya tuh. Malahan anak yang paling kecilnya tuh, oh iya jadi sedikit informasi juga, Bang Supardi ini udah memiliki istri dan Anak. 2 anak. Nah, anak yang paling kecil, yang kedua ini, ketika Mas Supardi, ya biasalah ya pamitan ke anak gitu kan, dan masih kecil juga, sebenarnya belum mengerti apa-apa sih. Nah, cuman ketika digendong tuh kayak biasalah gitu, diem gitu kan, ceria. Cuman ketika disimpan atau diberikan ke Istrinya. ibunya, ya istrinya, itu tuh nangis. Anaknya tuh nangis kejer lah gitu, nangis Tiba-tiba ya. tiba-tiba. Dan ketika Bang Supardi ini di kembali diambil gitu ya, nangis itu seketika berhenti. Berhenti. Jadi kan ya anak itu tuh dipangku lah ya sama bapaknya. Itu tidak menangis, tapi pas di saat diberikan Digendong lah. kepada ibunya, ke istrinya malah menangis. Malah menangis. Pas saat Ambil digendong lagi, digendong lagi. tidak lagi ya. Iya, Di berhenti. situ juga sudah mulai sebenarnya aneh ya. Aneh, cuman belum kepikiran ke hal yang lebih dalam gitu. Iya, gitu. Nah, ketika itu tuh singkat cerita pokoknya Bang Supardi ini tuh membuat anak paling kecilnya itu agar tertidur lah. Nah, sehingga agar bisa berangkat. Nah, ketika ya berangkat gitu kan, tetap sang istrinya tuh kayak yang gak ngizinin banget gitu. Karena ketika Bang Supardi ini pamitan bilang, aku pergi dulu ya. Kayak yang gimana gitu, kayak jangan gitu, dan meluknya tuh sangat erat lah. Feeling gitu. bad lah istrinya di situ, feeling bad. Dan kebetulan waktu itu dari kota Bandung ya tuh berangkat tuh sekitar jam 10:30 ya. Setengah 11 ya. Nah, lanjut dan berangkat dari rumah tuh pukul 9. Dia berangkat ke gudang grosirnya dulu. Nah, sampai di gudang grosirnya sekitar pukul setengah 10-an lah. Ya, Karena dia sambil- mengendarai motor gitu. dan terus masukkan dulu sembakonya ke dalam mobil boxnya kan. Iya, betul. Akhirnya setengah 11 dia untuk berangkat Mm-mm. mulai perjalanan itu. Ya karena masih ada aktivitas-aktivitas lain di gudangnya gitu. Ya gitu. Sedikit agak lama lah. Iya, ketika setengah 11 dia berangkatlah ke kota Garut. Dia ini berangkatnya berdua sama temennya lah. Partnernya ya. Betul. Ya bisa dibilang connect lah ya. Nah, ketika berangkat tuh beliau ini merasakan hal yang tidak enak lah gitu. Kok jadi ingat ke istri gitu yang biasanya ya semangat aja gitu untuk bekerja karena untuk anak juga gitu kan, Untuk keluarga di rumah ya. untuk keluarga di rumah. Cuman ini tuh kok kayak yang beda gitu. Jika cerita ya tuh mampir dulu lah ke sebuah minimarket. Nah, kenainya tuh biasalah turun lah ya untuk membeli rokok, persediaan dalam perjalanan lah. Ya, betul. Nah, cuman Mas Supardi ini karena merasa kangen, nggak tahu kenapa memikirkan sang istri lah ya. Beliau ini menelpon istrinya. Ketika menelpon, video call gitu kan. Nah, istrinya tuh bilang, ya itu kenaknya kok diem mulu gitu kan, biasanya nyapa juga. Dari situ Bang Supardi agak ngeh lah. Soalnya kan kenaknya turun Udah untuk turun membeli rokok ke rokok. minimarket. Di situ tuh Bang Supardi tuh ya udahlah, takut ke istrinya juga jadi kepikiran kan.
Ya udah bilang, iya nih lagi sakit kenaiknya gitu. Soalnya emang katanya tuh pas ngevideo call istrinya tuh kan memang suka bercanda ya, jadi langsung seperti, ih itu temenmu kok biasanya juga Mm-mm. misalkan lagi teleponan ngeganggu gitu. Mm-mm. Kayak gitu percakapannya. Iya gitu kayak gitu. Ya emang orangnya bercanda juga lah ya, Iya, ceria lah ya. ceria. Nah karena takut kepikiran gitu kan istrinya, ya udah di balasnya tuh seperti itu ya, bilang Lagi sakit lagi lah gitu, sakit lah lagi gitu kan gamut naiknya. ya. Nah juga cerita ya udahlah, kalau baik-baik aja gitu kan ya udah Hati-hati di jalan biasa seperti itu, dan akhirnya teleponnya diakhiri lah. diakhiri. Nah ketika teleponnya diakhiri, di situ tuh Bang Supardi melihat ke kirinya lah ya, ke tepatnya di jok kirinya, ya agak takut mungkin kan di situ. Soalnya kepikiran apa sih yang diomongin tadi sama istrinya gitu kan. Nah, singkat cerita datanglah gitu kenaiknya gitu. Datang di situ, kenaiknya nanya, "Bang, kenapa? Kok kayak yang ketakutan gitu?" Kayak yang katanya. heran, kebingungan ya. "Oh, enggak. Itu udah siap kan, rokok ada. Ini ada, Bang." Di situ sambil menyalakan mobil untuk Ya, siap-siap langsung berangkat lagi. betul. Ketika berangkat sambil merokok, Bang Supardi ini agak sedikit melamun. Ketika sudah melewati rel kereta, kan ada tuh di Nagreg tuh. Ngelewatin kereta, sebelum turunan Nagreg tuh dia melihat ya kayak seseorang di pinggir jalan sedang melambaikan tangan gitu. Kayak yang nyuruh berhenti lah gitu. Kayak yang mau numpang untuk naik gitu kan. Nah, di situ Bang Supardi ini berhenti lah ya. Karena kelihatannya tuh yang dilihat oleh Bang Supardi ini seperti kakek-kakek yang melambaikan tangan tuh. Berhenti, terus kata kenaiknya tuh, "Lah Bang, kenapa kau berhenti?" gitu. Terus kata Bang Supardi ini, "Itu tuh kayaknya itu ada yang mau numpang, Ya soalnya kakek-kakek tuh." terlihat udah tua gitu melambaikan tangan katanya kan. Terus kata kenaiknya tuh, "Lah, yang mana Bang? Orang nggak ada siapa-siapa tuh di belakang." Bentar gua slide dulu. Ini tuh kenaiknya tuh, oh namanya Paru. Paru. Fahru ya? Temannya tuh namanya Paru ya. Ya, Tapi Fahru. belum sempat disebutkan. Ya, lupa gua. Oke, nah ketika itu tuh lihat ke belakang, dan malahan Bang Fahru ini turun dulu untuk memastikan bahwa apakah benar gitu itu ada yang ingin menumpang gitu kan. Ketika celingak-celinguk bahkan ke arah seberang, nggak ada siapa-siapa ini tuh, nggak ada siapa-siapa, kembalilah ke dalam truk ini. Sambil berpikir tuh si Bang Supardi itu. Tadi yang dilihat apa ya? Apa? Atau capek atau Ya mungkin halusinasi gitu kan, halusinasi. dia bertanya-tanya lah di dalam hatinya tuh. Iya, karena menurut keterangan dari Bang Faru ini ya nggak ada siapa-siapa gitu. Berbeda ya dengan apa yang dilihat oleh Bang Supardi tadi. Iya betul. Dan sekitar ini tuh sekitar pukul 12 malam lah, udah jam 12 malam lah. Lanjutlah perjalanan. Di situ tuh kan jalanan tuh cukup curam dan berkelok-kelok lah ya. Bang Supardi ini entah kenapa yang bawa kendaraannya tuh ngebut lah, menurut keterangan dari Paru. Bang Faru. Kok ngebut banget ini, mau kemana? Ya santai aja kali gitu kan, menurut Bang Faru ini. Ya, ngerusuk. Heeh. Cuman Bang Faru ini langsung menepuk pundak si Bang Supardi. "Bang, udah pelan-pelan aja kali." Lah, emang gua tadi ngebut, kata Bang Supardi.
Iya lu ngebut banget. Nah di situ tuh seperti ada keanehan tidak sadar ya si Iya Bang Bang Supardi. Supardi ini. Soalnya kan yang takutkan Bang Fahru itu kan jalanan tuh agak gelap ya. Mm-mm. Jadi takut apa ya, ada hal yang tidak Diinginkan diinginkan lah. gitu, seperti kecelakaan sebelumnya seperti itu. Iya berpikiran seperti itu. Nah nggak cerita ketika udah ditepuk gitu kan Bang Supardi ini kan sebelum ada dua jalur tuh sebelum apa ya sebelum ke arah kota Garut tuh jadi ada yang ke arah Kanan. kota Garut ke kanan yang ke kiri itu ke arah Limbangan Tasikmalaya gitu kan. Nah sebelumnya tuh Bang Supardi ini dikagetkan oleh kayak sosok kuntilanak lah Ya. tepat di tengah jalan. Soalnya terlihat banget jelas putih, Putih. berambut panjang. Iya, di sini tuh Bang Supardi langsung membanting setir dan Bang Fahru juga menyaksikan gitu apa yang Iya. dilihat oleh Bang Supardi ini. Kali ini tuh sama apa yang mereka lihat tuh. Iya, di situ banting setir hingga menyedihkannya itu terjadi kecelakaan. Kecelakaan. Pada saat berjalan itu kan tiba-tiba dikagetkan oleh sosok itu, akhirnya kecelakaan. Sampai akhirnya mobilnya tuh menabrak dan terpental ke dua cabang jalan itu ya, Iya, di tengah-tengah. tepatnya tengah-tengahnya lah. Dan di sini tuh alhamdulillahnya mereka berdua tidak kenapa-kenapa lah. Masih diberikan selamat lah. Iya betul, hanya ya Luka-luka. luka-luka cukup ringan lah. Tapi katanya ada satu luka juga di kakinya katanya dari si Bang Paru ini. Iya, Katanya dia agak terjepit tuh. iya agak terjepit juga. Karena mereka ini kenceng juga lah Iya, kecelakaannya tuh gitu cukup kan. kenceng juga. Cuman ya mereka itu masih bersyukurnya gitu, makanya ya udahlah, ini yang penting dia masih selamat dan tidak apa-apa. Iya. Walaupun ada luka-luka ya. Ketika itu tuh mereka berdua ini turun gitu kan di karena Bang Faru ini agak terjepit. Jadi Bang Supardi ini nggak gegabah lah untuk mengeluarkan Bang Faru ini. Jadi beliau ini keluar berniat untuk mencari pertolongan. Dan di situ tuh Bang Faru ini ya bertemu dengan salah satu orang kakek-kakek. Di situ beliau ini menolong Bang Fahru dengan sedikit hati-hati lah gitu. Dengan sangat hati-hati. Itu juga si Bang Supati mencari pertolongan tuh emang cukup lama juga, nggak ada yang ini ya, kebetulan tidak ada orang tuh. Sampai akhirnya beberapa menit kemudian barulah Ada yang menemukan kakek-kakek dan emang cukup ya sehat lah di situ kan Iya. kakek-kakeknya tuh. Di situ dibantu. Nah, selesai Bang Faru ini di luar kendaraan, udah ditolong lah ya. Bang Supardi ini menelpon pihak kepolisian ya meminta pertolongan lah ya. Cerita datanglah polisi ini berserta ya mobil derek lah ya. Nah di sini tuh Bang Faru ditanya-tanya oleh ya diinterogasi lah ya oleh pihak kepolisiannya, salah satu polisinya. Bang Faru menceritakan hal ini. Nah, cuman polisi ini menyangka ya udahlah mungkin Ngantuk. Bang Supardi ini mengantuk gitu. Soalnya tidak percaya apa yang diomongin Bang Supardi tadi melihat sosok tuh. Iya, Kurang percaya. Langsung ditanya lagi nih oleh polisinya tuh. Lah terus ini Bang Faru ini terjepit siapa yang nolong? Anda sendiri? Enggak, tadi saya dibantu sama kakek-kakek tuh yang diam di situ. Nah ternyata ketika ditunjuk diam di situ tuh nggak ada kakek-kakeknya tuh. Kayaknya tiba-tiba hilang. Tiba-tiba begitu hilang. saja. Padahal ketika menelpon sampai datangnya polisi itu masih ada itu ya. Dengan malahan jelas. sambil ngobrol dengan Bang Fahru ini. Betul. Nah, cuman di situ tuh Bang Fahru juga kaget karena
sebenarnya kakek-kakek ini duduknya tepat di samping Bang Fahru. Fahru karena menolong banget Bang Fahru. Apalagi dilihat tiba-tiba hilang itu dengan jarak dekat ya Bang Iya. Fahru ini tuh. Betul. Ya malahan Bang Supardi ini menanyakan kakek-kakek itu tuh ke Bang Fahru. Bang Fahru. Bang Fahru ini bilang bahwa ya nggak tahu saya juga dia tadi di sini gitu kan. Soalnya Bang Fahru lagi lihat si Bang Supardi ngobrol sama Pak Polisi itu. Iya. Tiba-tiba pas ngelihat ke sebelah kok nggak ada. Kok nggak ada. Sama Betul. ya. Nah, ketika itu tuh Bang Fahru dan Bang Supardi sedikit kebingungan lah dengan sosok kakek-kakek ini. Iya, terheran-heran. Ya terheran-heran. Akhirnya semua beres gitu kan, semua selesai dan Bang Fahru dan Bang Supardi ini tuh kembalilah ke kotanya, ke rumahnya gitu di Bandung. Nah, di situ tuh ia menceritakan ke istrinya Ya. dan istrinya juga kaget lah ya mendengar kabar yang nggak baik ini gitu kan ya. Apalagi disocok logikan dengan tadi nggak enak hati. Betul. Pertama pas mau berangkatnya. Iya. Dan ketika itu tuh nah, ya mungkin ya menurut Bang Supardi ini yang tertera dari pesan Gmailnya ya. Di sini tuh Bang Supardi mencocokologikan kakek-kakek yang menolong Bang Supardi dan Bang Fahru ini Adalah sosoknya- sosok yang dilihat sebelumnya ya. Iya, Pada saat di jalan jalan yang melambai itu sebelum mungkin kecelakaan. iya sebelum kecelakaan. Mungkin menurut Bang Supardi ini sosok kakek-kakek ini tuh memperingatkan Bang Supardi lah ya. Ya, Gitu kata Bang Supardi ini. Ya menurut gua sih lebih ke bisa jadi pertanda lah ya. sih. Pertanda gitu. Jadi dia melambaikan tangan mungkin akan menolong atau pokoknya kayaknya pertanda deh. Iya kayaknya memperingatkan bahwa apa ya ya udah berhenti gitu Ya, berhenti ya, gitu. aja di sini gitu. Nah, Jangan dilanjutin dulu mungkin lah ya. mungkin seperti itu. Wah ini kejadian atau pengalaman dari Mas lagi Bang Bang Supardi Supardi ini wah gila apa ya cukup sangat-sangat plot twist. plot twist dan Dan creepy lah. Creepy, soalnya kan yang dia kecelakaan itu kan yang paling tragisnya, tapi dia dibantu oleh sosok yang aslinya tuh dia tidak ada, Iya gitu kan. iya. Dan untuk kejadian ini memang ada sedikit kerugian dari Bang Supardi ini ya, seperti katanya telur ada yang pecah itu di dalam sama ada yang sobek-sobek, Ya, kayak malahan- minyak-minyak. Iya malahan sampai pada keluar lah gitu. Ya, walaupun meringankan tuh si pihak dari grosir sananya gitu. Ya udah tidak apa-apa, namanya juga kecelakaan. Iya betul. Ya alhamdulillahnya seperti itu, dan bersyukur yang terpenting masih bisa diselamatkan. Iya betul. Tidak terjadi hal yang apa yang membuat Kerugian yang banyak Nah, lah gitu, begitu. apalagi merenggut nyawa gitu kan. begitu, itu yang paling penting. Iya. Oh ini dong, bentar gua scroll lagi nih. Oh terdapat ada pesan nih dari Bang Supardi nih. Coba baca. Ya dari pengalaman ini tuh Bang Supardi mengambil hikmahnya dan apa ya mencontohkan. Jadi ketika beliau ini berangkat, kalau misalkan istrinya bilang ya agak nggak enak hati dan anaknya tuh kalau misalkan beliau agak ya memperlihatkan nangis kayak gitulah, Ya, beliau ini tidak melanjutkan untuk bekerja. Nah, mending tidak memaksakan. iya, jadi dibesokkan lah gitu. Apalagi kan ini tengah malam gitu kan. Iya. Selain nggak enak hati yang dikhawatirkan oleh istrinya tuh kan ini udah tengah malam gitu. Iya, takutnya ada apa-apa gitu kan, apalagi banyak orang-orang jahat juga gitu. Cuman katanya Bang Supardi ini ingin memaksakan juga karena memang mikirnya ada temen gitu, ditemenin sama Bang Fahru. Iya. Oke, mungkin ambil aja hikmahnya dari pengalaman Bang Supardi ini. Dan terima kasih juga buat Bang Supardi udah mengirimkan ceritanya ke Kumis Podcast ya. Iya, dan udah nge-subscribe juga Ya, nih. semoga kita nanti bisa bertemu atau bersilaturahmi ya. Iya, Karena betul. Bang Supardi itu kan tahu tadi dari beranda YouTube gitu. Iya, Semoga iya. nanti kita bisa bertemu. Ya, amin. Dan Ya.
buat kalian para kawan kumis juga, terima kasih banyak sudah setia mendengarkan. Maaf juga bila ada salah kata dalam pengucapan dan berceritanya. Iya. Mungkin hanya itu saja. Lu ada pesan nggak? Ya nggak, udahlah saya gitu paling Cukup lah ya. cukup. Coba ditutup aja. Oke, mungkin segitu aja. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode berikutnya.